Sesuai aturan baru, hanya 4 golongan ini yang akan mendapatkan bantuan bulan Ramadan berupa beras, daging ayam, dan telur. Lalu, siapa sajakah 4 golongan tersebut dan apakah selain 4 golongan ini bisa mendapatkan bantuan tersebut? Semua akan kita bahas tuntas di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Input Media. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, yuk subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai bantuan pemerintah yang valid dan akurat tentunya. Oke teman-teman, di video ini kita akan update kembali informasi terbaru yang bersumber dari Kementerian Keuangan. Di sini kami akan merangkumnya dari hasil rapat tersebut beberapa hari lalu, yaitu pada YouTube resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sehingga di sini teman-teman bisa mudah memahami apa saja golongan-golongan yang mendapatkan bantuan beras, daging, dan telur ini. Dan untuk bukti cuplikannya akan aku berikan juga di video ini. Tentang bansos pangan. Baik, terima kasih Pak Wamen. Mas Krisna, tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri ya, bahwa sebenarnya ini tujuannya untuk mengendalikan inflasi dan juga harga beberapa komoditas pangan di tingkat produsennya. Ya, namun caranya kita memang akan membagikan beras ya secara gratis tentunya, makanya ini menjadi bantuan pangan ya kepada keluarga penerima manfaat yang ada di dalam DTKS. Ya, kita menggunakan basisnya DTKS, itu diperkirakan akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga. Untuk saat ini perkiraan kami ini akan akan ditagihkan kepada APBN 7,8 triliun ya. Nanti setelah dibagikan oleh Bulog, setelah mereka membagikan, mereka akan menagihkan kepada APBN, perkiraan kami sekitar 7,8-7,9 triliun termasuk ongkos membagikannya. Untuk ayam dan telur ini nanti akan dibagikan kepada keluarga dengan balita atau anak yang berpotensi stunting. Itu perkiraan sementara datanya ini dari BKKBN. Perkiraan sementara sekitar 2,1 juta keluarga yang akan menerima bantuan ini. Perkiraan sementara akan ditagihkan ke APBN nanti biaya termasuk untuk ayam, telur maupun distribusinya sekitar 460 miliar rupiah untuk 3 bulan pembagian Maret, April, Mei. Di mana untuk bantuan berupa beras, telur, dan daging ayam ini diberikan oleh pemerintah menjelang Ramadan dan Idul Fitri, bertujuan untuk mengendalikan harga pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri, serta mengendalikan inflasi akibat naiknya kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah di tengah-tengah masyarakat. Untuk bantuan tambahan ini, untuk bantuan berupa beras, kemudian telur dan daging ayam ini diberikan kepada 21,3 juta KPM dengan anggaran total 8,2 triliun. Perlu teman-teman ketahui, untuk bantuan beras, telur, dan juga daging ayam ini akan diberikan selama 3 bulan dan informasinya akan diberikan bulan Maret, April, dan juga Mei tahun 2023 ini. Lalu siapa sajakah 4 golongan tersebut yang bisa mendapatkan bantuan ini? Nah, di sini teman-teman, untuk bantuan berupa beras 10 kilo ini diambil daftar-daftar penerimanya dari DTKS. Nah, namun nantinya di dalam DTKS itu akan diambil lagi hanya 4 golongan, teman-teman. Nah, di sini untuk yang kelompok mendapatkan bantuan berupa beras 10 kilo ini hanya diberikan kepada KPM murni, yang kedua adalah KPM BPNT murni, dan yang ketiga adalah KPM penerima bantuan PKH plus BPNT di tahun 2023 ini. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan bantuan PKH atau BPNT tahap 1 tahun 2023 ini kemungkinan besar akan mendapatkan bantuan tambahan kembali berupa beras 10 kilo teman-teman. Sedangkan untuk bantuan sosial komoditi telur dan juga daging ayam
Ini diberikan kepada balita atau anak yang berpotensi stunting, teman-teman. Di mana datanya ini akan diambil dari BKKBN. Nantinya dari data BKKBN ini akan dilakukan sinkronisasi terhadap data yang ada di dalam DTKS. Untuk bantuan penerima telur dan daging ayam ini diberikan kepada 2,1 juta KPM atau penerima manfaat dengan anggaran yang diberikan sebesar 4,6 miliar, teman-teman. Ini untuk yang bantuan komoditi berupa telur dan juga daging ayam. Untuk sistem penyaluran bantuan ini, kalau yang untuk bantuan beras 10 kilo ini, pemerintah dibantu oleh Bulog, teman-teman, dalam pendistribusiannya kepada masyarakat. Sedangkan untuk bantuan telur dan juga daging ayam, ini pemerintah dibantu oleh pihak BUMN yaitu PT ID Food untuk melakukan distribusi atau pembagian daging ayam dan telur ini kepada masyarakat penerimanya. Nah, jadi teman-teman, untuk yang komoditi telur dan beras ini, balita-balita yang berpotensi stunting ini, bagi teman-teman penerima PKH atau BPNT, kemudian di dalam komponennya itu ada anak balita, itu kemungkinan besar juga bisa mendapatkan bantuan berupa telur dan daging ayam. Jadi bantuannya itu beras, telur, dan juga daging ayam. Namun ada juga yang dapat beras aja, dan ada juga yang mendapatkan hanya telur dan daging ayam saja. Tergantung dari kondisi dari keluarga penerima manfaat tersebut, teman-teman. Selanjutnya, apakah selain dari 4 golongan ini bisa mendapatkan bantuan berupa beras, kemudian telur dan daging ayam? Nah, informasinya ini masih bisa teman-teman dapat bantuan tersebut menjelang Ramadan dan Idul Fitri, karena data-data penerimanya ini diambil dari data DTKS. Sedangkan seperti yang kita tahu bahwa data di dalam DTKS ini terbagi menjadi beberapa penerima bantuan. Ada dari penerima bantuan PKH, BPNT, kemudian bantuan BLT, kemudian bantuan BLT miskin ekstrim, dan lain sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang namanya terdaftar di dalam DTKS itu akan berpeluang juga mendapatkan bantuan tambahan di bulan Ramadan ini. Nah, untuk lebih spesifiknya, daftar nama-nama tersebut nantinya itu akan disortir oleh dari Kemensos itu sendiri, dan nantinya akan diserahkan kepada pihak Bulog dan juga kepada pihak ID Food daftar-daftar nama penerimanya. Nah, untuk mengeceknya apakah teman-teman ini sebagai penerima bantuan tersebut atau tidak, teman-teman bisa memastikan dulu apakah kalian ini namanya terdaftar di DTKS atau tidak. Selanjutnya, teman-teman pastikan juga apakah kalian ini masuk ke dalam komponen PKH atau BPNT atau PKH plus BPNT dan lain sebagainya. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa juga cek di cekbansos.kemensos.go.id. Nah, nanti biasanya di situ juga akan ada informasi mengenai bantuan sembako dan lain sebagainya. Di situ akan terlihat jelas apakah teman-teman mendapatkan tersebut atau tidak. Kemudian cairnya kapan juga akan tertulis di dalam aplikasi tersebut. Untuk penyaluran bantuan ini kapan? Informasinya karena ini adalah diberikan pada bulan Maret, April, dan Mei tahun 2023, yaitu menjelang Ramadan dan Idul Fitri, itu artinya nggak akan lama lagi, mungkin minggu-minggu ini bantuan tersebut mulai dicairkan teman-teman di berbagai daerah, dan untuk pencairannya itu kembali lagi disalurkan secara bertahap, teman-teman. Untuk sistem penyalurannya seperti apa? Apakah lewat kantor desa? Apakah langsung diantar ke rumah masing-masing? Itu masih dalam diskusi, teman-teman, dan untuk mekanisme resminya nanti akan kita informasikan di video selanjutnya jika sudah ada turun SP2D atau daftar nama-nama penerima bantuan beras, telur, dan juga daging ayam tersebut. Oke, jadi itu dulu informasi yang bisa kami berikan. Semoga informasi yang kami berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.